syariat namanya mukallaf, ay balighin aqilin, itu orang yang baligh yang sudah dianggap umur cukup. Laki-laki sudah ya, mimpi basah, perempuan sudah keluar darah haid, itu baligh, sama seperti salat. Aqilin yang berakal, artinya akalnya sehat. Mutikin yang mana dia mampu, lahu baginya puasa, ailis saumi untuk berpuasa, hisan secara his yaitu secara panca indera, secara badannya sehat walafiat, mampu. Wa syar'an dan secara syariat, artinya dia tidak terhalang dari sesuatu yang dianggap sah di puasa, bukan yang haid dan lain sebagainya. Fala yajibu, maka tidaklah wajib, ala sabiyyin wa majnunin, puasa tersebut tidak wajib ala sabiyyin atas anak kecil yang belum balik, wa majnunin dan orang gila. Jadi cuman orang gila yang enggak wajib ya, biar balik tapi dia gila maka dia enggak wajib. Jadi kalau yang enggak puasa di bulan Ramadan berarti dia gila ya. Wala alaman la yutiquhu, begitu juga la yajibu tidak wajib alaman atas orang la yutiquhu yang tidak mampu, siapa manhu pada saum, dikibarin karena sepuh, karena sudah uzur ya udah tua, au maradin atau karena sakit. Nah ini yang secara syariat dia tidak mampu, secara syariat dia ya juga diuzuri. La yurja, jadi nggak semua sakit. Sakit di sini yang dianggap boleh tidak puasa adalah kategori la yurja bur'uhu, yang tidak diharapkan bur'uhu kesembuhannya. Jadi udah sekarat baru boleh nggak puasa ya, udah koma, udah nggak ada harapan hidup lagi, udah di ruang opname, operasi dan sebagainya, unit gawat darurat yang sudah memang tidak ada harapan untuk hidup. Nah itu sakit yang seperti itulah yang boleh tidak berpuasa, bahkan tidak wajib puasa baginya ya. Wa yalzamu, dan bagi mereka tadi wa yalzamu alaman la yutiquhu, ay wajib baginya atas orang yang tidak mampu puasa tadi, orang tua, orang yang sakit, orang yang ya sakitnya maksudnya tidak ada harapan. Dari awal juga dia nggak wajib puasa, udah seperti orang tua yang sudah dianggap ya tidak mampu karena pikun dan lain sebagainya, itu dari awal Ramadan sudah tidak wajib puasa, tapi baginya dibebankan apa? Muddun, yaitu satu mud ya, satu mud ya kurang lebih kita keluarkan 1 liter kurang 1 mud ya, 1 mud itu 1 cakupan ya, muddun Nabi ya, sesuai dengan telapaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Likulli yaumin, yang dikeluarkan pada setiap harinya. Nah, boleh nggak dia itu takjil, mendahulukan untuk 30 hari? Boleh dengan syarat sudah masuk bulan Ramadan. Jadi masuk 1 Ramadan ya dia udah tua renta nggak bisa, maka dia boleh bayar. Wajibnya itu setiap hari 1 mud, besok lagi 1 mud, besok lagi 1 mud. Nah tapi kalau memang dia mau sekaligus di awal Ramadan silahkan, harga 30 hari berarti 30 liter ya, lebihkanlah, lebih baik ya, taruh 1 karung beras 50 kilo itu ya, itu nggak apa-apa ya kalau misalkan dia mau dilebihkan. Wala ala haidin, dan juga tidak wajib puasa bulan Ramadan, artinya tidak sah juga kalau dipaksakan, ala haidin bagi orang yang haid, atas orang yang haid perempuan, wa nufasa dan nifas. Li'annahuma, karena keduanya orang yang haid dan nifas itu la tutiqani syar'an, tidak mampu keduanya tadi syar'an secara syariat ya, tadi dilihat dari segi syariat, syariat mengharamkan untuk puasa, maka dia walaupun secara badan sehat walafiat tapi secara syariat dia terhalang, maka dianggap juga tidak mampu. Wa farduhu, adapun fardunya kewajiban ay as-saumu, artinya puasa, wa fardu ay as-saumi, wa fardus saum, yang pertama apa? Niyatun,
Jadi ini masuk kata-kata fardu di sini maksudnya rukun. Ya, jadi kalau di puasa itu fardu, sama di wudu juga fardu. Kalau di sholat rukun. Nah itu ya. Karena alasan fardu sama rukun kemarin sudah kita bahas ya. Kalau rukun itu ada gambarannya, kalau fardu tidak ada gambarannya. Jadi langsung intinya. Wa fardu ay as-saumi, adapun kewajiban rukun dalam puasa itu niyatun, yang pertama niat. Jadi niat itu rukun dari puasa. Tidak akan sah puasa seseorang tanpa niat. Jadi wajib setiap hari niat. Bil qalbi, di dalam hatinya. Wala yushtaratu, dan tidak disyaratkan at-talaffudu, yaitu talafud, diucapkan biha dengan niat. Bal yundabu, akan tetapi yundabu disunnahkan. Jadi niat itu cukup di hati. Adapun melafatkan niat seperti salat juga itu adalah hukumnya sunnah. Wala yujzi'u, dan tidak cukup, artinya tidak menjadi cukup, anha, dari niat, sebagai gantinya niat, at-tasahuru, yaitu tasahur. Malam dia bangun sahur makan tapi enggak niat, boleh enggak? Cukup enggak? Ya, jadi makannya dia itu berbeda dengan niat yang dituntut oleh syariat. Tapi kalau sekiranya dia niat di dalam sahurnya itu sekaligus, itu sah. Tapi kalau sekedar dia makan, ditanya kamu makan kenapa? Ya mau makan aja karena besok puasa. Nah kalau seandainya dalam hatinya ada gambaran rangkaian niat puasa, itu sah. Tapi kalau sekedar makan belum cukup ya. Jadi harus betul-betul dia itu menggambarkan niatnya di dalam sahur. Wa in qasada bihi at-taqwa atau at-taqwa ya, yaitu walaupun dia menunjukkan bihi dengannya at-taqawi atau at-taqwa, yaitu adalah menguatkan badannya biar dia nggak lemes di siang hari. Jadi nggak cukup sahur itu tanpa adanya niat. Jadi niat dianggap adalah rukun yang menjadikan syarat sahnya puasa. Ala saumi, atas saum ya, maksudnya dia untuk kuat di atas puasa. Walal imtina'a min tanawuli muftirin khaufal fajri ma lam yakhtur bibalihi as-sauma atau as-saumu ya, malam yakhtur, selagi tidak terlintas. Walal imtina'a, dan tidaklah tercegah man orang man tanawala muftirin. Walal imtina'a, dan tidaklah dianggap tercegah min tanawuli muftirin, dari dia melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, khaufal fajri, karena takut fajar. Jadi ada orang misalkan, kenapa kamu nggak makan? Nggak, saya takut batal. Tapi dia nggak niat, cuma ngomong gitu, saya takut batal. Jadi begitu azan fajar dia nggak makan. Ditanya kenapa nggak makan, saya takut batal. Itu bukan niat, makanya juga tidak cukup. Ya walal imtina'a, dan juga tidaklah dianggap yujzi, cukup al imtina'a itu seseorang mintana wuli muftirin, dari memperoleh sesuatu yang membatalkan, khaufal fajri, karena takut fajar, takut datang waktu fajar, artinya takut udah subuh. Malam yakhtur, selagi tidak terlintas bibalihi, di hatinya tersebut, apa asaumu saum, bisifati, dengan sifat-sifat allati yajibu ta'arrudu laha, yang wajib ya at-ta'arrudu, untuk menyinggung laha pada sifat-sifat finiyah, di dalam niat. Jadi kalau di dalam dirinya melakukan sesuatu walaupun itu gambaran orang puasa sekalipun, tapi tidak menghadirkan dalam hatinya niat dengan sifat-sifat puasa, maka tidak sah. Artinya intinya dalam hal niat itu adalah rukun yang pertama yang harus ada di dalam puasa. Tanpa niat mazhab Syafi'i maka tidak sah ya. Likul yaumin, pada setiap harinya, falau nawa, seandainya niat awwala lailati ramadhani,
yaitu pada permulaan malam bulan Ramadan, sauma jami'ihi, yaitu dia niat puasa 1 bulan penuh. Lam yakfi, tidaklah cukup, li ghairil yaum al-awwal, selain yang puasa yang pertama. Artinya kalaupun dia niat sekaligus 1 bulan penuh, mazhab Syafi'i ini ya, bicara mazhab Syafi'i, itu tidak sah, kecuali yang sah itu cuma 1 hari. Misalkan gini, nawaitu sauma ramadhana kullahu atau kulla syahri Ramadan lillahi ta'ala. Nah, maka dalam hal ini niat itu tidak cukup kecuali cuma 1 hari, yang dianggap sah oleh mazhab Imam Asy-Syafi'i. Qala Syekhuna, berkata siapa guru kami, ya kalau gurunya di sini maksudnya adalah Syekh bin Hajar Al-Haytami. Lakin akan tetapi yang bagi seyogianya zalika, demikian tersebut, liyahsula lahu saum liyahsula, agar memperoleh lahu baginya saumul yaumil ladzi nasyan niyah, yaitu pada puasa hari yang mana dia lupa an-niyata, pada niat, fihi di dalam bulan Ramadan tersebut, inda Malikin, menurut madhab Imam Malik. Kama tusannulahu, sebagaimana disunnahkan lahu baginya awalul yaumi, itu permulaan hari, alladzi nasiyaha, yang mana dia lupa pada hari tersebut, fihi di dalamnya, alladzi nasiya, yang mana dia lupa pada niat, fihi di dalam awalul yaum, liyahsula lahu saumuhu, agar dia memperoleh lahu baginya saumuhu, puasanya, inda Abi Hanifah, menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Jadi boleh di awal itu kita taklid ngikutin mazhab Imam Malik, begitu juga boleh taklid Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Abu Hanifah biar kata lupa malam pertama, dia niat malam kedua masih sah ya. Maka dalam hal ini ketika kita awal bulan Ramadan niatkan puasa pertama mazhab Syafi'i, kemudian kita ikut ya, artinya dalam hati kita hadirkan, kita mengikuti mazhab Imam Malik untuk puasa sebulan penuh. Harapannya, takutnya di tengah-tengah bulan Ramadan kita lupa, maka ini sudah di cover ya, dianggap sah. Karena kalau mazhab Syafi'i sendiri setiap malam kita lupa, maka konsekuensinya kita wajib gambarannya berpuasa, yaitu menahan tapi wajib kodok. Misalkan kita lupa niat malam kedua tiga, kita lupa karena kebiasaan sahur doang ya, kita lupa, nggak bangun juga, niat juga udah lupa. Nah, maka dalam hal itu dia wajib nahan. Jadi dia puasa seakan-akan puasa di bulan Ramadan, tapi sebetulnya dia tidak sah, maka dia harus ganti ya, badalnya di luar bulan Ramadan. Makanya kalau dia ngikutin mazhab Imam Malik, insya Allah dia aman ya. Itu wawadihun, dan jelas anna mahallahu, bahwasanya tempatnya itu dianggap sah, in qallada, jika dia mentaklid ngikutin mazhab Imam Malik ya, atau mazhab Imam Abu Hanifah. Jadi mazhab Imam Abu Hanifah itu kalau malamnya lupa, siangnya masih boleh niat karena masih di bulan Ramadan, karena masih di puasa gitu. Jadi kalau mazhab Imam Malik itu wajib malam, nggak boleh siang, nggak boleh pagi. Nah, kalau Abu Hanifah itu boleh siang. Jadi kalau kita lupa malam, niat siang itu boleh. Nah, jadi dalam hal ini boleh baginya kalau seandainya yang aman ikutin mazhab Imam Malik untuk 1 bulan. Dan kalaupun dia lupa di malam hari, dia niat di siang hari, itu mazhab Imam Abu Hanifah ya. Jadi kita di sini punya referensi keilmuan ya, bahwasanya agar tidak sia-sia ibadah puasa kita. Nah, gunanya kita belajar di sini, ternyata mazhab lain ada yang membolehkan. Nah, maka alhamdulillah ikhtilaful a'immah rahmah ya. Jadi perbedaan pendapat ulama ini adalah rahmat buat kita ya. Jadi Imam Abu Hanifah finniyah awalan nahar in nasiha lailan, itu boleh. Wa illa, dan jika tidak, cuman sekedar ya kayak tadi, pokoknya saya ngikut, saya niat puasa sebulan penuh, nggak ngikutin mazhab Imam Malik, tapi ngikut mazhab Imam Syafi'i.
dia tanpa menyinggung itu adalah pendapatnya Imam Malik, maka dianggap karena ada siapa orang tersebut kalau tidak niat taklid mutalabisan, yaitu dianggap dia mutalabis, yaitu menyerupai bi ibadatin fasidatin dengan ibadah yang rusak. Jadi menurut mazhab Malik itu sah tapi dia nggak ikutin. Menurut mazhab Syafi'i ya itu wajib setiap hari tapi dia apa? Menjadikan malam harinya tidak niat. Nah, maka dalam hal ini sah menurut mazhab Malik nggak diikutin, ya tidak sah menurut mazhab Syafi'i tapi dia prakteknya ngikutin mazhab Imam Malik, maka dianggap mutalabbisan bi ibadatin fasidah fi i'tiqadihi, di dalam keyakinannya, di dalam niatnya dia. Wasyurita, dan disyaratkan li fardhihi, pada fardunya puasa ay as-saumi, walau nadaran, walaupun bentuknya nadar, karena nadar itu juga diantara macamnya puasa yang wajib, ada nadar, au kafaratan atau kafara, au sauma istisqain, ya, jadi walau sauma istisqain gitu, atau serupanya juga adalah puasa istisqa, puasa minta hujan. Amara, yang memerintahkan bihi, dengan puasa istisqa ini, al imamu, imam. Jadi presiden kalau nyuruh semua rakyatnya puasa karena pacaklik kemarau yang panjang minta hujan, maka puasa itu wajib hukumnya bagi rakyat. Jadi rakyat yang nggak puasa dosa ya, kalau udah presiden merintahin ya, karena kita semua ibtihal ketika itu betul-betul istighosa, minta agar Allah memberikan ya hujan. Maka dalam hal ini puasanya kategori wajib. Nah, seluruh kategori puasa wajib dalam fardu niat itu wajib diapakan syaratnya? Tabyitun, yaitu memalamkan. Ai iqaun niyati lailan, artinya menjatuhkan niat, yaitu mengadakan niat lailan pada malam hari. Ai fima ba'da ghurubi syamsi, dianggap malam hari itu fima pada waktu ba'da ghurubi syamsi, setelah terbenamnya matahari. Wa tulu'il fajri, dan terbitnya fajar. Walau fi saumil mumayyizi, walaupun pada berlaku juga ya tabiat ini fi saumil mumayyizi, pada puasanya orang yang tamyiz, mendekati bulug, masih latihan puasa. Artinya memalamkan niat ini hukumnya wajib. Pertama tadi dikatakan wajib niat. Nah, niatnya itu posisinya di mana? Yaitu di malam hari. Kapan malam hari itu dihitung? Malam hari dihitung adalah ketika mulai maghrib. Makanya kalau biasanya kita salaf-salaf itu dia melakukan niatnya itu sebelum dia salat maghrib. Jadi dia udah niat dulu, atau setelah salam maghrib dia niat. Agar apa? Agar dia tidak lupa. Atau dibarengi ketika dia berbuka, setelah buka sedikit dia niat. Nah, itu untuk mengingatkan dia lebih awal dia dalam posisi niat. Qala syekhuna, berkata siapa guru kami, walau syakka atau walau syukka, seandainya diragukan, hal waqa'at niyatuhu, apakah jatuh niyatuhu, niatnya qoblal fajri, sebelum fajar, au ba'dahu atau ba'dal fajar, lam tasih, maka tidak sah. Jadi kalau ragu-ragu kira-kira niat saya itu sebelum fajar atau sesudah fajar ya, jadi sebelum itu adzan atau sesudah adzan, dia ragu dalam waktunya niat, di dalam tabiatnya, karena kan kalau udah tulul fajar udah dianggap keluar dari waktu yang sah. Maka dalam hal ini kalau dalam ragu seperti itu tidak sah puasanya, atau niatnya tidak dianggap sah. Li'annal asla adamu wuqu'iha lailan, karena asal dari ya keraguan ini yang diambil hukum adalah asalnya adamu wuqu'iha, yaitu tidaknya terjadinya niat lailan pada malam hari. Idil aslu, karena asal ini fi kulli hadisin, pada setiap kejadian-kejadian yang datangnya baru, fi kulli hadisin takdiruhu, maka yang diambil perkiraannya bi aqrabi zamanin, yaitu dengan paling dekatnya waktu. Jadi kalau seandainya ragu antara niat ini sebelum fajar atau sesudah fajar, nah maka diambil yang sebelum fajar. Artinya
yang sesudah fajar, karena dia ketika ragu itu posisinya setelah fajar. Jadi bi aqrabi zamanin, yang diambil adalah yang paling dekat waktunya, berarti dia dianggap tidak sah gitu. Bihilafi malau nawa, berbeda dalam masalah seandainya ada orang niat summa syakka, kemudian dia ragu, hal tala'al fajru aula, dia niatnya ya itu dalam posisi diyakin ya, summa syakka, niatnya meyakin ya. Kemudian ragu dalam konteksnya apakah fajar itu sudah naik aula atau belum. Jadi niat mah udah yakin, cuman masalahnya fajarnya ini ya itu udah naik atau belum, artinya udah masuk atau belum waktu subuh. Nah maka dalam hal ini dianggap sah. Li'annal asla adamu tulu'ihi, karena sesungguhnya asal ya yang niat itu dianggap sah, adamu tulu'ihi itu tidak munculnya fajar, lil aslil mazkuri aidan, karena asal yang disebutkan demikian itu juga. Intaha. Jadi dalam masalah syak ulama memiliki kaidah khususnya mazhab Syafi'i bahwasanya yang diambil dalam keraguan itu pastinya bi aqrabi zaman, dengan paling dekatnya. Jadi misalkan banyak dalam hal keraguan ini di semua bab ibadah, rakaat 1 sama 2 ya, ini rakaat keempat apa kelima, maka diambil yang paling dikit, jadi ihtiyatan. Jadi biar kata dia misalkan setelah dia tahiyat akhir dia baru ingat, oh ini kelima, nah itu berarti dia dalam hal ini tetap dianjurkan sujud sahwi, karena ketika itu dia datang ya, datang setelah dia menambahkan jelas, kecuali kalau udah salam ya sama, maka dalam hal salam udah selesai ya udah berarti dia dianggap sah gitu. Sama kayak misalkan batal wudu, itu juga nanti ada keraguan ya, dalam keraguan tadi wudu dalam posisi ya dia itu ada najis, misalkan masalah najis, misalkan dia najis itu di pakaian itu adanya 2 hari yang lalu, nah sholat mana yang dia pakai baju itu dia ragu, maka nanti juga itu diperkirakan dimulai yang dia ingat. Dan banyak lagi masalah-masalah keraguan yang mana itu harus berdasarkan dengan kaidah Syafi'iyah. Makanya biasanya kalau orang belajar fikih ini harus dibarengi dengan kaidah ya, kaidah-kaidah yang harus dia pelajari, karena memang syariat Imam Syafi'i ini ya semuanya berdasarkan dari faidah, dari kaidah ya. Kaidah itu yang biasanya kita pelajari asasnya juga dari 5 ya dasar hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak itu di dalam kitab-kitab kaidah ya. Wala yubtiluha intaha, wala yubtiluha, dan tidaklah membatalkan pada niat nahwa aklin wa jima'in, yaitu seperti makan wa jima'in dan jima. Jadi biar kata dia udah niat, baru niat ya, habis itu makan ngelanjutin nih silakan, nggak batal niatnya. Wajimain, habis itu dia habis sholat tarawih berhubungan suami istri ya silakan ya. Ba'daha, setelah dia niat. Wa qoblal fajri, syaratnya juga sebelum fajar dan sebelum fajar. Na'am lau qata'aha qablahu ihtaja li tajdidiha qat'an. Na'am, akan tetapi lau qata'aha, dia memutuskan pada niat qablahu sebelumnya ya, sebelum makan ya atau sebelum melakukan sesuatu tadi, ihtaja maka butuh litajdidiha untuk memperbarui niat qat'an ya. Kalau baru nawa itu misalkan nawa itu sauma qadin, dia makan ya udah berarti belum, baru setengah, lanjutin berarti ngulang lagi dari awal. Kemudian wa ta'yinun, tabyitun wa ta'yinun, dan menentukan dari bulannya, yang dia tentukan ini puasa apa jenisnya. Berarti puasa Ramadan liman win fil fardi, pada apa yang diniatkan fil fardi pada fardu, ka Ramadhani seperti puasa Ramadan, au nazarin atau nazar, au kafaratin atau kafarat. Jadi nawaitu sauma Ramadan, jadi Ramadannya harus disebutkan. Bi ayyan wiya kullalailatin, sekiranya dia niat setiap malamnya, annau bahwasanya ia shaimun gadan, yaitu puasa besok hari, an Ramadhani dari Ramadan, awin nadari atau nadar, awil kafarati atau kafara. Wa illam yu'ayyin sababaha, walaupun dia tidak menentukan sebab-sebabnya dia puasa. Jadi kenapa puasa nadar
Ya nadar apa kamu, nggak usah disebutin juga nggak apa-apa. Atau kafarah dari apa, yang penting kafarah aja cukup, nggak usah misalnya kafarah tentang wa'ad, janjinya dia dari sumpah, anil yamin misalnya, kafarah anil yamin nggak usah ya. Yang penting kafarahnya cukup. Falau nawa sauma, seandainya niat as-sauma pada puasa, an fardihi dari wajibnya, au fardi waktihi atau fardu waktunya, lam yakfi maka tidak cukup. Jadi kalau niat puasanya saja ya, tapi dia bilang dari fardinya, jadi nawaitu fardalillahi ta'ala, nawaitu sauma ghadin fardalillahi ta'ala, cukup menyebutkan fardunya aja, nggak menentukan Ramadannya, nggak nyebutin Ramadannya, maka tidak cukup, artinya tidak sah. Na'am man alaihi qada'u Ramadana ini, akan tetapi man, na'am katanya iya, man alaihi qada'u Ramadhan ini, barang siapa yang atasnya memiliki qada' 2 Ramadan, 2 tahun bulan Ramadan dia punya utang, au nadarin atau macamnya nadar, au kafaratin atau macamnya ya, kafarat, min jihatin mukhtalifatin, dari arah-arah yang berbeda-beda. Ada dari kafarat nadar karena puasa, kafarat karena mungkin jima di siang hari Ramadan, atau kafarat ya lainnya seperti misalkan dia sumpah palsu dan sebagainya, atau nadar macam-macam. Maka dalam hal ini lam yushtarat ta'yinu, tidak disyaratkan at-ta'yinu, menentukan ya, littihadil jinsi, karena sama-sama satu jenis. Artinya nggak disebutkan dari macam-macamnya kafarat, misalnya kafarat A, kafarat B, kafarat C, enggak. Jadi cukup menyebutkan kafaratnya saja. Dianggap, kenapa itu dianggap cukup? Littihadil jinsi, karena satunya jenis ya, sama jenisnya, yaitu satu model dari kafarat. Waktu riza bishtirati tabiiti fil fardi anin nafli, dan dikecualikan bishtirati, yaitu dengan disyaratkan at-tabiiti, yaitu tabiit fil fardi di dalam fardi, anin nafli yaitu puasa sunnah. Jadi kalau puasa wajib itu wajib didatangkan niatnya malam hari, tapi kalau sunnah sah-sah saja, dia puasa niatnya habis subuh silakan, nggak apa-apa. Misalkan Senin biasa puasa sunnah, dia lupa malam hari, maka dia puasa di siang hari ya, ketika itu nggak ada makanan, mungkin dia terlanjuran belum makan dari habis subuh, dia niat di situ jam 7, nah itu sah karena puasa sunnah. Fatasihu, maka sah apa niat fihi di dalamnya, dalam an-nafl, walau muakkatan, walaupun secara waktu, maksudnya secara dia niat waktu-waktu. An-niyatu itu fatni fa'ilnya di belakangnya, fatasihu apa an-niyatu, niat qabla zawali, syaratnya sebelum tergelincir matahari. Jadi bolehnya dia niat puasa sunnah di pagi hari itu selagi belum waktu masuk zuhur. Kalau udah jam 1 baru niat nggak sah. Jadi udah jam 1 atau jam 2 berarti dia mau puasa Senin atau Kamis sunnah, itu tidak dianggap sah. Lil khabari sahih, karena ini berdasarkan dari hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Wa bita'ini wa turiza, dan dikecualikan bita'in dengan kata-kata ta'in fihi di dalam niat ya, di dalamnya apa an-naflu, yaitu nafal aidan juga. Jadi boleh dia puasa sunnah walaupun tanpa dita'in, ditentukan ya, mau Senin mau Kamis, dia punya nawaitu sauma lillahi ta'ala, saya niat puasa karena Allah ta'ala, cukup, maka dalam hal ini juga dianggap sah. Fayasihu, maka sah walau muakkatan, walaupun sewaktu-waktu, yaitu maksudnya muakkad walaupun di waktu dia ingat. Biniyatin mutlaqatin, dengan niat mutlaqah. Jadi nawaitu lillahi, nawaitu sauma lillahi ta'ala, saya niat puasa lillahi ta'ala. Kama tamadahu ghairu wahidin, sebagaimana mengiktimatkan padanya ghairu wahidin, yaitu bukan cuma satu ulama saja, jadi banyak. Naam, iya katanya istidrak ya. Bahasa fil majmu'i, membahas fil majmu'i di dalam kitab majmu'. Apa yang dibahas? Isyarat ta'yini fir rawatibi, yaitu mensyaratkan wajibnya menentukan fir rawatibi di dalam yang memang sunnah-sunnahnya itu sering terulang.
maka itu wajib ditentukan. Ka Arafata, seperti Arafah. Nah, Arafah kan setiap tahun sekali. Sunnahnya puasa di bulan Arafah itu tanggal 9. Maka dalam hal ini disyaratkan ta'yin. Jadi nawaitu ya, sauma Arafah ya, sunnatan lillahi ta'ala. Itu ta'yin Arafah itu disyaratkan. Wa ma ma'aha, dan apa-apa yang bersamaan dengan Arafah. Artinya sebelum Arafah kan ada Tasu'a. Ada Arafah Tarwiyah, Tasu'a. Jadi Tarwiyah tanggal 8 ya, kemudian Arafah. Nah, itu disebutkan takyinnya. Fala yahsul ghairuha ma'aha, yang mana tidaklah berhasil ghairuha selain Arafah dan ma'aha bersama Arafah. Artinya emang Arafah itu tanggal 9, nggak ada lagi di tanggal lainnya. Wa innawa, walaupun dia niat. Nah, ini menurut ya di Majmu' katanya kalau yang rawatib itu tidak boleh dicampur sama yang lain. Ini menurut pembahasan. Hadza innama yutimmu lahu in thabata shaum anna shaum fil ayyamil madhkura maqsudun li dzatiha wal mu'tamad kama yu'khadhu min ibaratil qurdi al marati anifan innal qasda wujuda shaumin fiha fahiya ka tahiyah fa inna wa tatawwa aidan hasala wa illa saqata talab anhu wa bihadza faraqa rawatibus shalah. Tapi ini masih berbeda pendapat ulama dalam hal ini. Kalau kita lihat di matannya di Majmu', beliau ya Fathul Mu'in mengutip bahwasanya puasa sunnah yang rawatib nggak boleh digabung sama yang lain. Misalkan bertepatan hari Senin, nah Senin nggak boleh diniatin, jadi khusus Arafah. Nah, itu menurut beliau yang mengutip. Tapi di dalam ibarat Kurdi mengatakan ya bahwasanya dia seperti tahiyat. Ya, artinya kalaupun itu seandainya dia niat Arafah berbarengan juga niat di dalamnya puasa hari Senin, dua-duanya diniatkan, itu sah dan dianggap boleh. Nah, dalam hal ini memang ulama berbeda pendapat antara rawatib puasa dengan rawatib sholat itu berbeda. Sama kayak qobliyah kan nggak bisa kalau yang dua-duanya adalah zatnya atau al-maqsud li dzatiha. Jadi dalam hal ini puasa sunnah itu memang ada 3 pendapat sebetulnya ya. Syekh bin Hajar, Syekh Romli juga di sini ada perbedaan. Jadi di dalam masalah puasa yang memang dia zatnya dituntut, walaupun puasa sunnah sekalipun, nggak boleh ditambah dengan puasa yang lain seperti Senin sama Kamis. Nah, tapi di dalam yang lainnya itu dibolehkan, karena yang nggak boleh itu kalau nggak diniatkan. Jadi pahalanya dapat 2, amalannya ya 1. Dia puasa sehari tapi pahalanya 2. Dan ini yang mu'tamad, yang diambil kebanyakan ulama-ulama kita. Fala yahsul ghairaha maha wa inna wa bal muqtadal qiyas kama qala al Asnawi inna niyatahuma mubtilatun. Jadi pendapat yang ketiga, kalau itu dipaksakan maka dua-duanya dianggap batal. Senin iya, puasa Arafah juga iya, maka dianggap batal. Nah, ini menurut beliau ya, yang mengambil perkataan dari Imam Asnawi. Kama law nawaz zuhra wa sunnatahu. Beliau mengibaratkan seperti orang yang sholat zuhur dan sunnah zuhur. Jadi usolli fardhu zuhri wa sunnatan qobliyata zuhri. Nah, kira-kira sah apa enggak? Nah, kata Imam Asnawi itu tidak sah. Begitu juga puasanya orang yang niat Arafah dan Senin sekaligus, itu diibaratkan seperti salat zuhur dan sunnahnya. Au sunnataz zuhri wa sunnatal asri, atau digabungkan dua-duanya, itu zatnya limaksudiha, seperti sunnah zuhur sama sunnah asar dijadiin satu. Nah, itu juga menurut beliau tidak sah. Faqallun niyati al-mujzi'ah, maka paling sedikitnya niat yang dianggap cukup, nawaitu sauma Ramadan. Jadi saya niat puasa bulan Ramadan. Nanti dalam masalah Ramadana ama Ramadani, nah itu ada pembahasan tersendiri karena waktu ya. Jadi memang yang mutamad itu menurut mazhab kita, bahkan di dalamnya itu Imam Syekh bin Hajar, yang saya itu pakai idhofah, nawaitu sauma Ramadani atau nawaitu sauma ghadin, nah, an saumi Ramadani syahri Ramadan ya, atau syahri nawaitu sauma ghadin ya,
nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri, ya. Jadi menjadi mudhaf syahri ramadhani, ya, hadhihi sanati lillahi ta'ala, itu yang sah, ya. Jadi dijadikan idhofah. Kalau dijadikan zorof itu tidak sah, karena zorof itu waktunya sepanjang tahun, padahal niat itu hanya di waktu malam hari. Nah, maka memang di sini ada khilafiyah. Yang diambil yang sah itu nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadhani, itu jadi mudhaf ilaih. Dan kenapa dia tidak ghairu munsharif, harusnya ramadhana, kenapa jadi ramadhani? Ya alasannya karena dia tidak beramal, ya. Jadi amalnya yang harusnya alam, ya, dengan tambahan wazan, ya, maka dalam hal ini dia tidak dianggap mengamalkan ghairu munsharif, artinya dia tetap sharaf, menerima, ya, dari kasrah. Lianna sauma ramadhani minal balighi, dari orang yang balik, la yaqa'u, tidaklah terjadi illa fardhan, kecuali wajib. Jadi puasa yang cukup itu paling sedikit nawaitu sauma ramadhan, itu cukup lillahi ta'ala. Jadi nggak usah pakai farda lagi, karena Ramadan itu adalah hukum wajib dari syariat. Jadi dengan niat nawaitu sauma ramadhan lillahi ta'ala, itu juga sunnah. Jadi dia niat nawaitu sauma ramadhan aja udah cukup, itu menurut madzhab kita. Kenapa nggak harus ada farda lillahi ta'ala? Karena emang Ramadan itu udah wajib. Wa muqtada kalami Raudhah wal Minhaj wujubuhu. Tapi ya Imam Nawawi di dalam kitab Raudhahnya dan di dalam kitab Minhajnya, wujubuhu, wajib mendatangkan fardhon lillahi ta'ala. Nawaitu sauma Ramadan, ya, fardhon, nah, atau fardhon lillahi ta'ala, itu wajib. Au bila ghadin, atau dengan tanpa ghad. Jadi nggak usah pakai ghadin, itu juga cukup. Kama qala Syaikhan, li'anna lafzul ghad ishtuhira fi kalamihim fi tafsir ta'yin. Karena sesungguhnya lafaz ghad, yaitu besok, ishtahara, yaitu sudah terkenal, fi kalamihim, dalam pembicaraan ulama, fi tafsir ta'yin, dalam menafsirkan, ya, isi dari ta'yin. Jadi itu cuman penyarahan keterangan yang memang bukan suatu kewajiban. Godin itu cuma ketentuan besok. Oh, jadi dari takyinnya Ramadannya hari ini apa hari besok. Nah, itu cuma takyin yang sudah dianggap cukup, ya, dan disarahi dengan god. Ya sebenarnya god itu nggak perlu lagi. Wa huwa fil haqiqah laisa, ya, man haddat takyin. Mimman haddat takyin fala yajibu ta'arrudu lahu. Wa huwa fil haqiqah, maka itu orang yang sedang puasa fil haqiqah sesungguhnya, ya, laisa man haddada takyin, laisa mimman haddad ta'yin, bukanlah termasuk orang yang menentukan, ya, dari ta'yinnya, jadi ketentuan puasanya, fala yajibu, maka tidaklah wajib, atarudu, untuk menyinggung, lahu, pada godin tadi. Jadi nggak usah pakai godin juga sebetulnya tidak masalah, khusus dengan khususnya. Bal yakfi dukhulu fi saumi syahri al-manwi, akan tetapi cukup masuk kata-kata god sudah mencakup fi saumi syahri, dalam puasa di bulan al-manwi yang diniatkan, lihusuli ta'yini, karena sudah diperoleh hasilnya ketentuan tadi, hinaidin, ketika itu. Lakin tadi yaitu kalami syekhina kal muzajjad wujubuhu, akan tetapi, ya, dari keputusan perkataan syekhina, yaitu guru kami Syekh bin Hajar, kal muzajjad, seperti Imam Muzajjad, wujubuhu, wajib mendatangkan godin. Jadi Syekh bin Hajar tetap pakai godin. Jadi nawaitu sauma ramadhana, ya, atau sauma ramadhani godin lillahi ta'ala, godan lillahi ta'ala. Jadi kata godan itu menurut Syafi'i bin Hajar itu tetap dibaca di dalam niatnya. Waqmaluha nawaitu sauma godin an adai fardhi ramadhani bil jarri, dengan dijarkan. Jadi dengan dijarkan li idhafatihi, karena disandarkannya lima badau pada kalimat sebelumnya. Jadi nawaitu sauma ghadin an adai fardhi ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Jadi hadis sanati, bukan hadis sanatu, ya. Lisihatin niat, karena sahnya niat, hina itu ketika itu. Ittifaqan, sepakat ulama. Wa batal adri annahu law kana alaihi mislul ada ka qada'i ramadhan qablahu lazimahu ta'arrudu lil ada wa au ta'ina sanah, atau menta'i sanah. Jadi kalau puasa Ramadannya, ya, misalkan ada dari sebelumnya 2 tahun yang lalu, itu wajib menurut Imam, ya,
Azra'i untuk menentukan tahunnya. Misalkan sana tahun berapa, bahasa Arabnya atau bahasa Indonesianya silakan sebutkan. Misalkan tahun 2021 punya utang, nah itu sebutin. Nah di situ menurut Imam Azra'i biar jelas dia mengqadha puasa tahun berapa. Kalau seandainya dia punya utang 3 tahun yang lalu belum diqadha. Nah itu sedikit yang disampaikan terkait tentang Ramadan, karena memang waktu juga yang terbatas. Sebetulnya kita akan bahas tentang yang membatalkan ya, karena waktu dibatasi. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Dan dalam hal ini masalah niat itu memang sangat penting. Madzhab Syafi'i ya harus kita ya kuatkan, setiap malamnya kita niat dan kita taklid di awal malamnya, itu mengikuti madzhab Imam Malik agar ibadah kita sah. Ditakutkan kita lupa di tengah hari atau di tengah bulan ketika kita ya puasa di bulan Ramadan. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.